Oke. Nah, kemarin yang sebelumnya kan untuk sinyal analog, kita sudah belajar bagaimana sinyal analog yang mengalami penjumlahan ya, mengalami penguatan, eee, amplifikasi, terus atenuasi yang dikali ya, dikali dan dikurang. Nah sebenarnya untuk sinyal diskrit pun, eee, akan sama gitu ya. Jadi tetap bisa dioperasikan dengan operasi-operasi dasar sinyal seperti ini, dan sebenarnya untuk melihatnya lebih lebih bisa dikatakan lebih gampang untuk dilihat ya kalau misalnya untuk diskrit. Jadi kalau kalau kita belajar teori manualnya, misalnya kan ada sinyal diskrit nih, sorry. Oke, misalnya ada sinyal diskrit, di sini 1, 2, 4 ya, misalnya XN ini 1, 3, 4 misalnya ya, ini 1, 2, 3, 4. Nah, terus misalnya sinyal berikutnya. Ini misalnya -1, 1, -2, 3. Nah, kan kalau misalnya secara manual teoritisnya ya, jadi misalnya ini kan XN, X1N gitu ya, misalkan ini X1N, berikutnya ini X2N. Nah, kita mau menjumlahkan misalnya, ya, dijumlahkan berarti oke, misalnya, nah maka akan lebih ini ya gampang ya. Jadi misalnya ini 1 ya, ini pada titik 1, X1, 1, 1, X2, 1 itu min 1. Berarti kan kalau dijumlahkan 1 kurang 1 berarti kan di sini 0 nanti. Nah, terus ini 2 tambah 1, maka di X1, 2 sama dengan 2, X2, 2 sama dengan 1. Berarti dijumlah 2 tambah 1 kan? Nah, 3. Lalu berikutnya 3 tambah min 2, 1. 4 tambah 3 berarti 7. Nah, kayak gitu. Nah, ini proses penjumlahan dalam diskrit. Nah, ini bisa juga, nah untuk berlaku untuk operasi-operasi matematika dasar yang lainnya. Apakah ini nanti dilemahkan, berarti misalnya dikali dengan 1/10 misalnya, atau 1/5. Jadi 1/5 kali 1, 1/5 kali 2, magnitudenya akan berubah. Atau dikuatkan. Nah, yang agak unik tuh di delay atau pergeseran. Misalnya apakah nanti X1N ditambah 2 misalnya. Nah, mau 2, apakah gesernya ke kanan atau ke kiri? Nah, nanti kalian cek. Jadi, kalau misalnya X1, 1. X1 kan di sini nih. Nilainya 1. Terus kalau misalnya dia digeser 2, nah nanti dicek apakah gesernya ke kanan atau ke kiri sejauh 2. Nah, maka yang awalnya X11, maka dia tergeser sejauh 2. Jadi nilai satunya tergeser. Nah, ini nanti. Jumlahan perkalian itu sama ya. Sama dengan operasi sinyal seperti biasanya. Nah, untuk itu, ini delay ya, ini delay.
Contohnya bergeser sejauh delta T, ya itu. Bergeser sejauh delta T. Misalnya kondisi awalnya di sini, jadi kalau misalnya bergeser, yang satu tadi dia tergeser sejauh delta T. Oke. Nah, untuk membuktikan operasi dasar sinyal ini pada sinyal diskrit, kita ambil dari soal yang kalian pernah kerjakan ya. Ini kan waktu itu dikembangkan, kalau nggak salah yang ini juga dari soal yang lama ya, latihan sebelumnya. Nah, kita coba yang ini lagi. Oke. Nah, di sini kan ada 4 buah sinyal ya. Oke. Di sini ada 4 buah sinyal. Nah, mungkin nanti diabaikan dulu yang ini nih, yang di atas ya. Nah, 4 sinyal ini kalian coba ubah ke dalam diskrit. Oke. Ubah ke dalam diskrit seperti yang sudah dibuat tadi. Nah, ini mau frekuensi samplingnya diambil satu nilai untuk semua, itu boleh aja. Misalnya gini, di sini kan F1-nya 1 Hz, F2-nya 3, F3-nya 5, F4-nya 7. Oke. Dan ini persamaan sinyalnya. Berarti ini 2 per pi sin 1 pi ya, atau sin 2 pi 1 T. Berarti kan sin 2 pi T, karena ini 1 Hz. 2 per 3 pi sin 2 pi 3 T. Oke. 2 per 5 per pi sin 2 pi 5 T, 2 per 7 per pi sin 2 pi 7 T. Nah, dengan variasi frekuensi seperti ini, berarti nilai Nyquist-nya berapa? Yang bisa kita ambil untuk 4 variasi sinyal seperti ini. Ada 1, 3, 5, dan 7 Hz. Kalau misalnya mau memakai nilai sampling yang sama. Ayo, berapa Nyquist-nya minimal? 14 ya, Bu. 14 ya. Nah, oke, 14. Saran saya nanti ambil yang jauh lebih besar dari itu aja ya. Misalnya mungkin angka yang enak aja 50 atau 100 gitu. Kalau di sini kan 100 ya. Nah, boleh juga ini dipakai lagi yang 100 untuk diniquiskan. Kalau ini kan waktu itu kita pakai sampling di sini kan untuk proses Fourier. Nah, sekarang ini kalian ubah persamaan ini menjadi sinyal diskrit nanti ya. Berarti T di sini balik ke seperti ini. Jangan lupa nanti dituliskan juga persamaan sinyal diskritnya. Berarti, nah, kalau tadi kita misalkan dengan 100 ya, berarti di sini NTS-nya adalah N dikali 1 per 100 ya. 2 pi 1 dikali 1 per 100. Berarti 2 pi per 100 ya, 0,02 pi N. Nah, itu untuk persamaan 1. Oke. Nah, begitu juga yang terjadi dengan ini. Jadi, persamaan sinyalnya jadi berapa, yang ini jadi berapa, dan ini jadi berapa. Oke. Nah, setelah nanti kalian ubah jadi diskrit, nanti kita cek pengoperasian sinyalnya. Ya. Oke, saya coba tulis di sini deh. Ini soal yang keberapa ini ya? 3A. Saya tulis sesuai ini aja ya, 3A, 3B, nomor 6. Nomor 6 pertemuan 8.
soal 6, pertemuan 8. 4 sinyal analog berubah menjadi diskrit. Masing-masing ya. Nah, setelah diubah baru dioperasikan. Nah, jadi kita tidak bukan dari hasilnya diubah ke diskrit. Misalnya gini ya. Nah, kalau ini kan udah hasil nih. Udah hasil penjumlahan. Jadi agak repot kalau misalkan baru ini kita ubah ke diskrit. Jadi di sini dulu. Jadi masing-masingnya diubah diskrit ya. Oh, setiap sinyal. Nah, lalu berikutnya cobakan penjumlahannya ya. S1N, saya notasikan aja S1N ya. Tambah penjumlahan S1N. Nah, jangan ada yang keliru nih. Tadi pagi tuh ada yang keliru. Setelah dia ubah jadi diskrit dikali lagi dengan N gitu. Nah, nggak perlu. Jadi S1N di sini kan artinya notasi kita kan seperti ini. Nah, XN gitu. Jadi kan udah dalam persamaan secara keseluruhan. Jadi kalau misalkan XN dikali lagi dengan XN berarti N-nya jadi kuadrat. Kayak gitu ya. Jadi S1N, di sinyal diskrit kedua. Jadi amati sinyal diskrit ketiga dan sinyal diskrit keempat. Nah, lalu coba juga untuk pengurangan. N kurang S1 misalnya. Dua kali ya. Tiga komponen aja. Oke. Lalu kita coba cek untuk penguatan dan pelemahan. Nah, ini saya anggap aja notasi ini jadi X ya. Nah, jadi ini dari total kita cek. Dari sinyal XN yang total dari penjumlahan ya. Lalu dikuatkan dengan gain 8 kali misalnya. Di gambar pertama, gambar kedua berarti dilemahkan dengan atenuasi 1/5. Oke. Tadi emang yang... Oke. Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, silakan. Untuk penguatan dan pelemahan itu yang berubah amplitudenya ya, Bu? Amplitudo. Jadi pada penguatan yang pelemahan dia tidak mempengaruhi sama sekali di sumbu X ya. Jadi efeknya adalah di magnitudonya saja nanti. Oke, nah berikut pergeseran. Nah, coba dicek nanti ya.
pergeseran misalnya, cobakan untuk S1 N plus, sorry. Tadi yang saya contohkan di sini saya nulisnya keliru ya. Jadi kayak gini. N plus 2 gitu. Nah, jadi N-nya yang bergeser. Coba dulu ya. Yang pertama dicobakan untuk S1 N plus 2. Yang berikutnya dicoba untuk S2 N. Nah, pergeserannya negatif. Kira-kira bedanya apa? Ini tidak. Ini dulu deh. Pergeseran. Oke. Oke, ini 4 sinyal analog masing-masing sinyal. Terus yang berikut terakhir deh, kita mau ngamatin ininya lagi. Kan ini ada 4 sinyal. Kalau ini kan dengan fs yang sama aja ya. Di sini pakai fs-nya sama aja. Samplingnya 100. Nah, nanti amati bagaimana sinyal yang di nomor 1 ya. Yang ini nggak usah, poin-poin bawahnya nggak usah. Yang ini aja, yang bagian atas aja. Yang 4 sinyal analog ini aja nih. Nah, nanti dicoba di fs-nya. Tadi 14 ya minimal ya. Coba di fs-nya itu 20. 10. Terus kan udah ya. Jadi kita coba perbesar lagi. Nah. Mana tadi? Ini ya. Nah, oke. Berarti yang pertama nih masing-masing sinyal analognya di-in dulu. Berarti di sini ada S1T, di bawahnya nanti ada S1N. Jadi inisiasi aja di awal, frekuensi samplingnya berapa, apa namanya, periode samplingnya berapa. Berarti kan TS atau persamaan sinyalnya yang sudah Anda ubah langsung ke digital juga boleh. Ke diskrit juga boleh, terserah mau prosedurnya seperti apa. Ada juga yang membuat SN-nya itu langsung hasil yang sudah didapat seperti ini. Nah, dia bikin persamaan SN. Jadi nggak perlu ada NTS-NTS lagi di sini. Boleh silahkan. Misalnya nih ya, kalau sudah dimasukkan NTS-nya kan berarti 1/100 kan tadi ya. Jadi di sini dia langsung masukkan 0,002 ya. 2/100 ya, 0,002 pi F, PN, F-nya kan udah nggak ada. 0,2 PN. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Pertanyaan pergeseran. Pak, Bu, maaf Bu. Ya. Izin bertanya Bu. Ya.
Untuk yang pergeseran itu kan N+2. Ah, Itu berarti yang berubah fasa bukan, Bu? bukan fasa di sini. Dia tergeser gitu, tergeser. Kan di persamaan diskrit tuh nggak ada fasa lagi kan? Nih, persamaan diskrit. Mana ya, saya contohkan. Bentar, saya harus buka contoh yang di MATLAB nih. Jadi yang awalnya N-nya 20, N-nya 20, misalnya N0. 0 tadi tergeser sejauh 2 gitu. Jadi di sumbu X-nya yang tergeser. Bentar ya, saya cari dulu. Tes, tes. Tes. Masuk nggak suara saya? Masuk ya? Oke. Nah, kelihatan? Kelihatan nggak? Terlihat, Bu. Oh ya, oke. Nah, ini menunjukkan contoh pergeseran aja ya, karena program ini bukan tentang sampling gitu, tapi ini juga sinyal diskrit. Juga sinyal diskrit tapi bukan hasil sampling. Nah, contoh pergeseran tuh misalnya kayak gini nih. Misal sinyal asli di sini. Ya. Ini kan sinyal asli nih. DN. Nah, terus habis itu DN
plus 5, jadi N-nya yang kita geser. Jadi nanti kalian masukkan di persamaannya. Mana tadi ya? Contohnya di sini. Coba dulu nanti. Berarti, nah ketika stem ini kan stemnya N-nya N normal nih. Jadi enaknya masukinnya di sini. Kan kalau di sini kan dia tetap dikali dengan semua N. Tapi ketika ngeplot, nah ketika stem di sini berarti nulisnya di sini N plus 2. Gitu. Jadi kalau misalnya tergeser positif, coba aja ditulis di sini N plus 2, tapi dalam kurung ya. Dalam kurung N plus 2, XN. Jadi kalau misalnya negatif, berarti kan N min 2. Nah, jadi dia akan menghitung ketika N-nya sudah bergeser. Gitu. Paham ya? Nah, kalau contoh ini, ini namanya sinyal impuls ya, nanti pekan depan kayaknya, atau 2 pekan lagi. Nah, ini kan sinyal aslinya misalnya seperti ini. DN. Nah, dia bernilai 1 saat 0. Nah, ternyata ini kita geser. Geserannya. Geser plus 5. Plus 5 itu tergesernya ke kiri di sini. Nah, jadi dia bernilai satunya tergeser. Seperti itu. Ini dijumlahin nih. Saya coba buka lagi yang lain. Ini yang tadi ya. Saya salah ini nih, sorry. Di sini ya salah, ini negatif ya. NI min 5. Ya. NI min 5. Terus kalau yang ini sama sih ya. Oke. Jadi gini. Motornya gimana kan? Oke, nah jadi nanti di sini aja nih. Kan di soalnya tadi berapa? Ini kan tergeser plus 2, yang satu tergeser min 3. Nah, jadi dicoba di sistemnya ini. Kalau misalkan dimasukkan di sini sebenarnya juga nggak masalah. Jadi N yang kalian kalikan di sini, N yang sudah tergeser. Tapi jangan lupa dikurung ya. Misalnya ini N plus 2 atau N min di sini. Tapi kalau misalnya di sini kalian inisiasikan, nah di sini nggak perlu. Jadi salah satu aja. Apakah nanti di dalam rumus atau saat dia ngeplot. Itu sih. Itu kira-kira ya terkait untuk pergeseran. Kenapa saya stop? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini ya, dijumlah, kurang, muatan pelemahan, terus digeser. Nah, kalau untuk yang ini, sinyal yang aslinya aja, yang di atas saja ya, yang diskrit, yang diubah diskrit ini yang diamati, digeser-geser, diubah-ubah frekuensi sampingnya. Yang operasinya nggak usah. Ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada mungkin bisa dilanjutkan. Masih ada waktu ya kita ya, sekitar sejam, baru setengah 4 ya, setengah 5, 17, 16.50.
Nah, nanti harapan saya untuk ngeresum yang bagian discrete ini, nah Anda analisa lah ya, dikasih penjelasan. Kasih penjelasannya bukan menjelaskan tentang sintak lagi ya, maksudnya kalau sinyal itu dijumlahkan itu bagaimana, kalau frekuensi samplingnya diganti-ganti itu bagaimana. Nah, tulis juga perubahan dari persamaan sinyal discrete-nya. Oke. Oke, cukup jelas?